Halo guys, nama gue Stam dari StefTech, dan di video kali ini akhirnya kita bakal nge-unboxing, review, dan gaming test HP dari ZTE, si Nubia Red Magic. Bukan yang paling mahal, ini yang sekarang harganya udah turun banget, harga barunya si Nubia Red Magic 8S Pro. Kenapa gue tertarik sama HP ini sekarang di pertengahan 2025? Karena harganya tuh sekarang udah murah banget barunya, di segini, yap, 6,6 jutaan, itu yang pretty much menjadi kompetitor Poco F7 Pro dan Realme GT70, aneh banget namanya. Itu menjadi kompetitor langsung dari HP-HP tersebut karena harganya mirip. Dan menurut gue sih kalau untuk pure gaming ya, ini HP lebih bagus karena dia ada dedicated cooling fan juga di dalamnya kan. Tapi ya, nanti kita bakal bahas juga. Dan ini tuh gue belinya dapat bonus juga ini ya, TWS dari Monster. Jadi lumayan bagus value-nya di harga segitu. Untuk spek sendiri, gue bakal taruh sini, kalian bisa pause, tapi dia insya Allah pakai Snapdragon Edge Gen 2, ya, dia udah UFS 4.0, ada internal cooling system, dan juga punya baterai sebesar 6000 mAh baterai. Jadi speknya sendiri udah bagus banget sih menurut gue. Mari kita langsung aja unboxing. Boxnya seperti ini, besar ya. Kita langsung buka aja. Ini gue beli variannya tuh 12GB RAM dengan internal storage sebesar 256GB. Ada yang versi 16GB-nya kalau nggak salah, tapi dia itu harganya lebih mahal di 9 juta. Karena kalau nggak salah speknya beda dikit juga ya, gue lupa lagi. Kita langsung aja buka. Dan ini pertama kali gue pakai Nubia Red Magic. Jadi first time ini di channel ini. First time juga gue pakai HP ZTE, dan dari spek di GSM Arena sih agak sedikit menyayangkan dari HP ini dari softwarenya. Pas pertama rilis HP ini tuh di Android 13. Dan sayangnya kalau kita lihat dia hanya support 2 tahun ya untuk software sendiri, hanya sampai Android 15. Jadi udah selesai software supportnya. Mungkin untuk para gamers sih nggak terlalu penting ya. Tapi ya untuk mungkin yang mau pakai HP ini untuk kedepannya bisa mikir 2 kali atau ya pakai software custom ROM mungkin, I don't know. So, ini dia untuk HP-nya sendiri. Dan first impression dia udah ada pre-applied screen protector ya, bisa kita lihat. Terus, gue mau bahas bagaimana untuk desainnya sendiri. Wah, ini desainnya lumayan oke sih. Jadi gue beli warna hitam, dan warna hitamnya ini pretty cool, dan ini bisa kita lihat RGB fan-nya tuh kayak dia ada efek pantulan-pantulannya gitu ya. Lumayan keren. Dan overall desainnya sih lumayan low profile, nggak kelihatan gamer banget kalau lagi mati kayak gini. Tapi masih lumayan bagus, dan yang kelihatan dari HP Nubia Red Magic tuh memang tebel ya. Ini HP tebel banget, tapi ya memang semua HP Red Magic sih kayak gini, tebel-tebel banget kayak gini. Bisa kita lihat. Di sini ada capacitive button, sayangnya. Yang gue agak kurang suka, gue lebih suka kayak dedicated button kayak di Black Shark, tapi it's okay lah. Di sini kita ada si slidingnya. Sliding sistemnya, sliding buttonnya. Di sini ada power button. Dan di sini ada fan-nya yang harusnya bisa nge-cool game dengan baik. Nah itu gue penasaran ya gimana kita main Wuthering Wave 2.4 Septimon, terutama Whimpering Waves, apakah ini bisa nge-cool CPU chipsetnya dengan baik. Samping kiri, again, another cooling, jadi harusnya sih mantep ya, nggak ada masalah. Power button. Dan overall sih build-nya sendiri kerasa kokoh dan enak dipegang. Dia agak cukup berat ya kalau misal kita ukur nih pakai timbangan. Beratnya kalau gue expect ini kira-kira sekitar 230 gram deh kayaknya. Coba kita ukur ya. Di 225, ya jadi memang lumayan berat untuk berat sendiri dibanding HP gaming lainnya di harga yang sama. Tapi overall sih, ini kerasanya premium banget di tangan. Kerasa HP gaming yang true gamer gitu. Desain-desainnya juga memang dia itu ada kayak gini-gini ya, yang gue kurang suka sih sebenarnya, alay gitu. Tapi at least nggak terlalu on your face banget. Nah, yang gue mau bahas juga, karena dia ada fan kayak gini, jadi sayangnya HP ini nggak ada IP rating sama sekali. Wajar ya, karena dia kan ada fan yang kebuka gini, kalau dikasih air pasti mati. Terus kalau bisa kita ke bawah, di sini ada speaker, yang katanya speakernya bagus banget, nanti kita bakal cek. Ada USB Type-C, yang exception ini USB Type-C-nya udah 3.1. Yap, ini jauh lebih bagus daripada Poco F7 Pro atau Realme GT70 yang masih USB Type-C 2.0, tai banget, gak tau kenapa ya. Mereka masih pakai kayak gitu, jadi kalau transfer file kerasa lambat banget. Itu sih untuk gue sendiri sangat penting. Jadi front kamera sendiri dia itu under display. Jadi kalau bisa kita nyalain, HP ini bakal bener-bener borderless banget, ngingetin kita sama Xiaomi Mi Mix ya. Under display, megapikselnya di berapa? Dia megapikselnya tuh ada di 16 megapiksel, bisa nge-record sampai Full HD 60 fps, dan kamera belakang ini ada di triple kamera. Main kamera di 50 megapiksel, kamera kedua 8 megapiksel ultrawide, dan bisa nge-record sampai 8K 30 fps. Kamera ketiganya itu nggak berguna ya, hanya makro aja di 2 megapiksel. Sampah lah, itu cuma pajangan doang. Jadi seperti itu overall first impresi untuk eksterior sendiri gue suka, dan yang gue suka banget juga dia nih.
masih ada headphone jack. Ini baru namanya HP gaming. Gue nggak ngerti kenapa HP gaming zaman sekarang nggak ada headphone jack. Karena walaupun TWS sekarang udah ada gaming mode, tetap nggak bakal seresponsif dan audio quality-nya nggak bakal seenak wired headphone atau IEM. Jadi ya, ini menurut gue headphone jack satu ini pun udah bikin HP ini lebih baik dari F7 Pro dan GT70. Penting banget menurut gue untuk HP gaming. Gue nggak tahu kenapa HP gaming banyak yang nyambut hal tersebut, aneh sih. Oke, cuma segitu aja. Mari kita langsung setup dan gue bakal nanti balik lagi untuk first impresi seperti biasa. Tunggu aja ya. By the way, untuk si gaming testnya seperti biasa bakal tayang 1 hari sebelum full review. Jadi ya, stay tune. I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup si Nubia Red Magic 8S Pro-nya. Yang pertama, seperti biasa, kita bakal tes gimana si optical in-display fingerprint-nya. Kecepatannya, dia cepat, bisa kita lihat. Bukan yang paling cepat ya, surprisingly dia nggak secepat kayak Poco F7 atau F7 Pro gitu. Tapi, at least dia reliable dan nggak ada masalah. Menurut gue sih beda 0, milisecond, nggak penting. Yang penting banget, posisinya. Bisa kita lihat ya, ini posisinya akhirnya HP Cina ada yang bener. Bisa kita lihat tuh. Di tengah, ini natural banget. Dia biasanya kalau HP Cina lain kayak daerah sini kan. Ini di tengah, jadi benar-benar kerasa absolutely natural. Bagus ya ZTE, tingkatkan. Jangan dirubah-rubah ke bawah, terus di situ aja posisinya udah bagus. Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian mau wallpaper ada di HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk si software sendiri, ini running Nubia OS ya pastinya. Kalau misalnya kita ke sistem update nih, ada update Red Magic OS lebih tepatnya, bukan Nubia OS. Dan ini gue ada update buat ke Android selanjutnya ya, di Red Magic OS 9.0, karena ini kan out of the box di Android 13. Jadi dapat update sampai Android 15 lah. Jadi untuk upgrade sendiri hanya 2 tahun dan udah selesai. Itu salah satu kelemahan dari HP ini. Tapi sih untuk gue sendiri, kalau misalnya gue nyari HP untuk gaming only, gue sih nggak masalah mahal tersebut ya. Dan gue juga pakai nggak bakal lama banget. Mungkin sampai 5 tahun habis itu ganti, masih disupport lah harusnya sampai 5 tahun pun aplikasi-aplikasi. By the way, mumpung kita lagi di layar putih, ini kelihatan banget layarnya. Kalau misalnya nggak ada dot display, bagus banget ya. Memang kalau misal di beberapa lightning agak sedikit kelihatan, gue nggak tahu apa bisa ngelihat, tapi gue bisa ngelihat ada kayak sedikit apa ya, shadow atau ada kayak bayangan-bayangan si in-display kameranya. Tapi overall sih, kalau misal gue nggak nyari, itu nggak bakal kelihatan. Kayak crease-nya di fold atau flip lah bisa dibilang. Dan ini bezelnya juga yang gue suka dari HP gaming ini, karena dia HP flagship ya, bukan kayak budget flagship kayak Poco F7 Pro atau GT70. Dia bezelnya pretty much simetris di atas kanan bawah, dan tanpa kamera ini kerasa bener-bener futuristik banget. Yang ngingetin gue sama zaman-zaman Xiaomi Mi Mix 3 gitu loh, yang bener-bener full gitu. Zaman-zaman kameranya tuh kayak pakai pop-up kamera. Keren sih, ini gue suka desainnya sih. Dan desain kotaknya kayak gini ngingetin gue sama HP utama gue si S24 Ultra. Gue sih suka, tapi dia cornernya nggak sesakit S24 Ultra kok, enak dipegang. Cuma memang ini untuk bodinya sendiri kerasa banget slap ya, kerasa banget kayak kotak banget dan tebal banget. Gue sih nggak ada masalah, malah kerasa confident kalau dipegang. Tapi memang kalau lagi merem, kerasa kayak lagi megang brick gitu rasanya. Terus untuk haptik bagaimana? Haptik tadi gue udah coba ngetik-ngetik asal dan bisa dibilang ini haptiknya amazing. Ya, sekelas flagship lah. Kalau misalnya dibandingin sama kayak Poco F7 Pro gitu, ini lebih enak. Kerasa bulat, smooth, empuk, dan powerful banget. Bisa kedengeran nih. Enak lah buat dipakai ngetik, gue suka haptiknya. Sedangkan untuk speaker, nah speaker gue ada sedikit keluhan. Jadi speaker itu dia bisa kita lihat di atas sini sama di bawah sini. Dan pas gue nyalain DTS atau dimatiin DTS, itu suaranya nggak beda jauh. DTS hanya sedikit lebih bassy dan gue rekomen mending dinyalain aja. Yang gue sedikit komplain, kualitas suaranya bagus, cuma memang untuk HP yang dulunya ini flagship gitu, agak kurang detail. Instrumennya agak kurang hidup. Ya coba kita misal dengerin, gak usah dengerin, kita apa ya, ngelihat apa ya kira-kira. Kita ngedengerin lagu aja ya, misal kita ngedengerin lagu biasa yang kita suka tes, NCS, dan gue bisa bilang agak kurang gitu si mid-range instrumennya. Tapi overall sih, kalau bisa dibanding sama HP yang 5 jutaan, 6 jutaan, ini sih bagus banget, terutama dari soundstage-nya bagus dan bisa keras banget ini HP suaranya. Nah, jadi kalau misalnya kalian denger itu suara vokalnya jernih, keras banget gitu ya. Bass-nya juga jernih, punchy. Soundstage-nya ini salah satu yang paling luasnya pernah gue denger di HP gitu. Tapi tadi kalau kalian dengar ada suara pianonya, itu benar-benar mundur banget. Jadi kelihatannya ini benar-benar V-shape tuh absolute V-shape gitu. Masih kedengeran, cuma mundur banget dibanding si treble sama si bass-nya. Pas gue matiin DTS juga agak sedikit better, tapi masih
jauh dari kata bagus menurut gue sih. Cuma overall kalau misalnya mau di rating ini sih bagus banget lah untuk harganya. Ini bisa lah bersaing dengan HP-HP flagship dan dibanding sama Vivo X200 Pro yang pernah gue review, mending ini. Oke? Next untuk displaynya tadi gue udah bilang bagus ya bezelnya dan kualitasnya juga ini absolutely amazing guys. Dia bisa terang banget loh ini. Ini udah di full brightness dan di lampu gue ini HP kelihatan terang banget. Terus yang gue suka dari warnanya, bisa kita lihat ya. Ini Prolova bener-bener kelihatan vibrant banget loh. Kayak pop banget warnanya. Gue suka banget sama layarnya. Memang ini kan dulu HP flagship, jadi ini layarnya bener-bener flagship class banget. Bagus lah. Kalau bisa dibandingin sama HP mid-range sih kayak 6 jutaan, ini layarnya cakep banget. Nice. Dan overall untuk UI-nya sendiri, tadi gue coba tes install. Ini UI-nya walaupun pakai Red Magic OS ya, yang gue rasa yang beda hanya dari si control center notification kayak gini, dan dari setting aja sih. Overall selain itu, ini kayak stok Android dan kerasa enteng banget. Yang harusnya begitu ya, daripada kayak Poco yang pakai HyperOS yang gue benci banget sama OS-nya. Berat, gak jelas, gak optimize. Ini mending main aman aja pakai kayak agak stok Android. Ini ngetinggi sama Motorola zaman sekarang ya. Kayak ada lah gitu Red Magic. Sprinkle Red Magic-nya bisa kelihatan beda ini untuk si notification-nya gitu. Settingannya juga beda, icon-nya beda. Tapi overall ini masih ada aura-aura stok Android dan overall ini performance-nya smooth banget ya harga 6 jutaan guys. Smooth banget lah kalau misalnya dibandingin sama kayak HP-HP yang pernah gue review, HP gaming iQOO Neo 10, Poco F7 gitu yang technically lebih bagus chipsetnya, ini kerasa lebih smooth. Enak banget ini software-nya. Walaupun sayang banget cuma 2 tahun tapi at least sangat smooth. Oke, kita langsung aja tes bagaimana untuk kameranya. Untuk gaming performance nanti gue bakal tes 1 hari sebelum video review rilis. Jadi minggu depan ya. Jadi kalau misal gue rilis hari Sabtu, bakal Jumat. Kalau rilis hari Minggu, bakal di Sabtunya. Stay tune aja. Sekarang kita bakal tes yang selain gamingnya dulu. Bagaimana untuk si fotonya. Oke, ini kita foto pakai main kamera. Dan ini kita foto pakai ultra wide-nya. HP3 bagus. Sangat kerasa satisfying juga. Dan ini untuk maksimum zoom-nya dia sayangnya bisa kita lihat ya, segitu maksimum zoom-nya, nggak bisa sampai deket banget si lensa ke objeknya. Dan selfie seperti ini. Dia pakai under display kamera, jadi bisa kita lihat kualitasnya kayak lagi di itu ya, kayak ada embun-embunnya. Itu memang kelemahan pakai in-display kamera, sampai sekarang masih susah ya. 4K 60 tapi sampai 8K juga ya. Cuma memang kalau gue lihat sih dari pure spek sendiri kayaknya F7 Pro masih lebih better ya. Ini walaupun bisa 8K tapi sayangnya nggak ada optical image stabilization di GSM Arena tulisannya. Tapi ada tracking autofocus juga kok. Oke, kita langsung aja coba di 4K 60. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Nubia Red Magic 8S Pro. Gue sih suka warnanya. Dan kalau misalnya kita coba panning, ini nggak tahu kenapa di frame-nya tuh kayak nge-lag gitu ya. Nggak tahu aslinya gimana, nge-lag atau enggak. Tapi ini kelihatannya kayak endut-endutan gitu, aneh. Maksimum zoom seperti ini. Dan kalau misalnya kita mau panning seperti ini nggak tahu kenapa nge-lag gini, nggak tahu saya gimana. Kalau di layar tuh ini kerasanya kayak nge-lag gitu loh. Noise-nya bagus, nggak terlalu parah. Maksimum zoom dia bisa sampai 10 kali dan nggak bisa ganti ke ultrawide. Seperti itu, kita langsung aja balik ke si main kamera. Oke, seperti itu videonya. Tadi pas gue rekam sih kayak ada stutter gitu, tapi nggak tahu hasilnya gimana ya. Kayaknya itu pertama kali nge-launch aja jadi ada kayak gitu mungkin. Oke, cuma segitu aja untuk video unboxing dan first impression-nya. Overall sih, HP ini sekarang turunnya udah gila banget ya. Turun 6 juta loh. Dari 12 juta, sekarang 6 jutaan aja. Udah sangat murah banget dan ini direct kompetitornya GT70 dan si Poco F7 Pro. Dan menurut gue, kalau untuk HP ini, tadi gue juga pas setup, dia nggak panas-panas banget pakai fan ini. Dan tadi gue lupa bilang juga, fan-nya hanya satu, ternyata hanya di kanan doang. One fan, yang kiri ini cuma biar simetris aja kayaknya ya. Tapi ya, untuk konklusinya apakah HP ini worth it di harga 6 jutaan, bakal minggu depan di full review. Stay tune aja. Sekarang cuma segitu aja videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk full review dan gaming testnya. Bye!